berjumpa Halo. kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oh, ini langsung saja ya. Oke, terima kasih Mas Sandro. Saya ini lagi lihat kontennya sampean. Sebelumnya saya mau tanya. Boleh. Oke, kalau misalkan itu Mas Sandro, kita seorang paper, apakah bisa buat KTP di Hong Kong ya? KTP Indonesia maksudnya eKTP. Siap. Udah itu aja pertanyaannya. Ya, karena butuh eKTP dan sedangkan posisinya sekarang lagi paper, Oke. bukan TKW. Oke. Sudah? Ya, Gini, Mbak. itu aja. Ha-ha. Cara prosesnya bagaimana? Oke, gini. Paper itu kan status sampean sama pemerintah Hong Kong kan. Tapi status Ya. kita sebagai warga negara Indonesia kan tetap ada kan. Nah, jadi kalau sampean mau daftar, sebaiknya ikuti aja syarat-syarat yang diminta oleh KJRI. Syarat yang diminta oleh KJRI itu akte lahir sama KK. Nah, akte lahir sama KK dari Indonesia sampean suruh kirim, sampean punya, sudah bawa aja ke KJRI. Nah, untuk bertanya bahwa sampean boleh bikin atau tidak, itu yang jawab KJRI. Tapi menurut saya harusnya bisa. Harusnya lo ya. Menurut saya sih. Bisa dipahami nggak? Oh, bisa. Nah, karena salah satu. Saya tak ngomong dulu Mbak ya. Saya tak ngomong dulu. Nanti pertanyaan berikutnya sampean sambung ya. Sambung. Nanti saya kasih kesempatan. Saya tak ngomong ya. Jadi Siap. syaratnya itu akte sama KK untuk pembuatan KTP. Nah, sebenarnya tujuannya KJRI pun sebenarnya benar. Kalau ternyata kayak sampean-sampean yang paper dan OS itu ternyata boleh dan bisa, maka OS dan paper itu bisa terdata sama pemerintah. Itu jauh lebih keren. Bisa dipahami nggak? Artinya kita bisa, pemerintah itu akan bisa menghitung seberapa banyak manusia Indonesia, baik yang resmi, yang OS, yang paper, bisa terdata semuanya kalau seandainya mereka mau melayani. Nah, oke. Itu kalau penjelasan dari saya. Jadi yang menentukan bisa atau tidaknya nanti di KJRI. Tapi menurut saya coba aja sampean ke sana, tapi bawa akte sama KK yang asli wis. Sekarang mau tanya apa sekarang sampean? Monggo. Nah, itu kalau di KJRI itu kita menghadapnya sama siapa? Ya langsung aja didaftar hari Kamis. Biasanya mereka hari Kamis kalau nggak Rebu. Sampean pantengin aja fanpage-nya, atau sampean kalau datangnya hari biasa sampean bertanya aja atau telepon dulu. Untuk kuota pembuatan KTP masih ada nggak yang di minggu depan? Ya sampean harusnya proaktif sama mereka. Soalnya saya tidak diberikan informasi mendetail tentang pembuatan KTP. Yang saya tahu cuman syaratnya adalah KK sama akte, dan mereka biasanya melayani pada hari Kamis kalau nggak Rabu. Entah Rabu entah Kamis. Pokoknya satu hari aja dalam satu minggu. Begitu Mbak. Oh, oke. Kalau tidak punya akte tapi punya buku nikah, ada kemungkinan nggak? Bagi saya sampean bawa semua. Ya. Kalau setelah sampean bawa semuanya, mereka akan memberikan jawaban. Nggak bisanya karena apa, seperti apa. Nah, sampean silahkan hubungi saya. Jadi saya menyelesaikan sesuatu yang di sananya bermasalah dulu. Jadi saya nggak berani ngasih penyelesaian dulu dari sampean. Kayak dilalah aku bantu misalnya, sampean nggak punya apa, aku bantu, tapi ternyata begitu aku bantu di sana nggak butuh yang kita butuhin, yang sampean butuhin, kan jatuhnya sampean buang sia-sia kan, buang uang. Ya enggak? Bisa dipahami enggak? Karena saya kan bukan pegawainya mereka atau pegawai pemerintahan atau apapun automatically kan. Kalau saya bisa bantu sampean kan pasti ada faktor X
faktor yang di luar kemampuan mereka. Kan bisa seperti itu kan, Mbak? Oh, oke. Bisa. Bisa Jadi, dipahami. nah, Jadi intinya saya harus ke KJRI dulu pasti. ya. Tapi itu enggak bermasalah ya Mas ya? Gini Mbak, bagi saya, walaupun sampean OS dan walaupun sampean paper, KJRI pun ya sebagai perwakilan negara kita itu juga tidak berhak menangkap. Tapi kalau mendata sampean ya, dia punya hak. Tapi kalau menangkap tidak. Bisa dipahami maksud saya. OS dan paper itu kan status kita di pemerintah Hong Kong, di negara Hong Kong, bukan dengan orang Indonesia. Ya, tapi kembali lagi dengan adanya pembuatan eKTP atau KTP itu kan memicu semua orang Indonesia yang belum punya KTP itu kan bisa bergerak ke sana. Bisa dipahami nggak? Makanya yang sudah lama di sini tidak punya KTP. Nah, makanya saya sebenarnya mendukung. Sekali lagi saya mendukung prosesnya KJRI untuk memberikan pendataan KTP siapapun manusia Indonesia yang ada di Hong Kong. Itu saya mendukung. Tapi di balik dukungan dan semuanya kan banyak persoalan dan problematika. Salah satunya ya tadi seperti saya sebutkan, paper, OS, terus beda data. Itu kan problem. Nah kan saya nggak tahu rilisnya KJRI itu adalah ingin membetulkan seperti yang bagaimana, seperti aslinya dibetulkan atau diikutkan disamakan dengan data yang di Hong Kong. Karena kalau akan disamakan dengan yang aslinya Indonesia, orang itu sudah jelas nggak akan bisa diproses di Hong Kong. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya. Nah jadi disinilah dilematikanya. Dan saya tidak berhak menjawab apapun atas dilematikanya dari KJRI. Boleh kan saya bilang begitu. Kecuali saya di briefing sama mereka. Diberikan info. Sandro begini. Atau saya ngajak mereka podcast di channel YouTube saya. Atau di sosial media saya. Karena mereka sendiri tidak membahas itu di fanpage-nya mereka. Bisa dipahami nggak maksud saya Mbak? Iya bisa. Nah, saya makanya mencoba menjelaskan tapi yang nggak offside, ya, tidak melewati batasan sesuatu yang memang tidak saya ketahui. Dari pertanyaan itu sudah jelas, sampean bagaimana seperti apa dan maunya. Saran saya tetap ikut aja dan bikin aja. Kalau misalkan besok saya ke KJRI dan setelah dari KJRI saya boleh nggak ketemu sama sampean? Yo boleh dong, wong saya. Di mana? Ya di rumah boleh. Alamatnya? Di channel YouTube saya ada Mbak. Di channel YouTube Sandro Jabrik ada rumah kita. Sampean bisa ikuti di situ. Oke. Di channel YouTube saya jelas semua, nggak ada masalah. Terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih ya Mas informasinya. Sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga. Siap. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya sekali lagi ya saya tidak mau mendahului informasi dari apa yang akan nanti disampaikan oleh KJRI, tapi pastinya di KJRI tidak memberikan informasi secara detail. Teman-teman yang tidak mempunyai syarat, teman-teman yang gak cukup syaratnya itu harus bagaimana dan seperti apa, terus teman-teman yang beda data itu bagaimana. Karena kalau hanya campaign hanya mengumumkan bikin KTP di KJRI syaratnya akte sama KK udah, kalau nggak ada itu ya nggak bisa, nggak disampaikan ya. Sekali lagi saya tidak ingin memberikan informasi yang overlapping, yang mendahului. Biarkan KJRI sendiri yang memberikan informasinya sedetail mungkin, seakurat mungkin sehingga kalian memahaminya. Makanya tak suruh langsung ke sana. Ya, sekali lagi, saya juga nggak ngerti humasnya, hubungan masyarakatnya KJRI bagaimana, siarannya KJRI juga bagaimana, menginformasikannya juga bagaimana. Pada intinya ketika saya hanya mendukung KJRI saja kalau ada layanan atau pelayanan terhadap pembuatan KTP Indonesia. Saya hanya mendukung itu aja. Untuk persyaratan dan lain-lain dan semuanya silahkan ditanyakan ke KJRI
fanpage-nya KJRI ada, nomor teleponnya ada, customer care-nya juga ada, silahkan ke sana. Itu saja. Tapi alangkah bijaknya kalau saya menyarankan teman-teman untuk bisa ke sana. Karena dengan data dan informasi yang masuk, itu akan banyak hal yang bisa diperbaharui. Itu kalau mereka benar-benar ngerjainnya. Kalau nggak benar, itu bukan tanggung jawab saya. Keep stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye-bye.